Bekal dari istri. Ton, makan siang, Ton? Iya, Pak, bentar lagi. Jawab Tono yang duduk termenung menatap pintu rumah sakit itu. Kamu nungguin apa? Katanya Nur mau antar makanan tapi gak janji sih. Terus gimana? Jadi gak bentar lagi jam makan siang habis? Telat makan bisa sakit kamu? Katanya tunggu sampai 15 menit, Pak. Harap Tono pada sang istri, andai ia memiliki handphone, pasti ia akan lebih mudah menghubungi Aida dan bertanya, tapi fokusnya adalah pada cincin saat ini. Tono terus menggenggam jam tangan milik salah seorang temannya. Seolah tengah berpacu dengan waktu, setiap detik ia hitung sembari terus menantikan Aida datang untuknya. Tinggal beberapa menit, kalau nggak makan nanti nggak bisa kerja. Pikirnya, ia pun membalik badan meski sedikit berat, melepas harapan tertingginya kala itu, padahal ia sangat ingin merasakan kiriman makanan dari Aida. Mas Tono, bunyi melingking suara Mei disertai suara klakson yang dibunyikan dengan begitu panjang, memekikkan telinga semua orang di sana. Apa-apaan sih Mei? Tugur Aida dengan menepuk bahu sahabatnya itu. Sengaja biar semua orang lihat, biar tahu kalau Aida itu udah punya suami. Lah kan emang tahu, jawab Aida yang kemudian berlari dengan makanannya. Tono mengelurkan senyumnya, nyaris terharu dengan datangnya sang istri yang menepati janji. Ia melangkah agar lebih dekat menyambut dan menerima makanan dari Nurnya itu. Maaf lama, tadi Aida bantuin nenek sebentar. Nggak telat kan? Tanya Aida. Nyaris dah, udah mau nangis dia tadi. Ledek Pak Naris disahut dengan teman-temannya yang lain, bahkan dengan puas menertawakan mereka berdua. Apa sih Pak? Tegur Aida dengan lirikan tajamnya. Sontak semua terdiam dan tertunduk melanjutkan suapan di tangannya. Masih mau ngeledek Aida? Enggak, jawab mereka kompak. Tono hanya diam dan terus menatap kotak bekalnya dengan penuh haru. Andai bukan makanan, mungkin ia akan menyimpannya di lemari kaca sebagai koleksi benda kesayangan. Aida pamit, nanti minta tolong pulang kerja bantuin nenek ya. Iya, balas Tono dengan mengulurkan tangan untuk Aida cium. Cie, sorak-sorai semua yang ada di sana. Air muka Tono langsung memerah seperti tomat yang terlanjur matang. Udah Aida pamit. Oh iya, hati-hati istriku, ucap Tono dengan manis. Udah Ton, udah, ayo cepat makan. Bila perlu, bagi lauknya, tegur Pak Nasir. Tono pun menoleh lalu menghampiri mereka untuk kembali makan siang bersama. Rupanya begini rasanya dikirim makanan sama istri, ucap Tono. Gimana, senang? Ya senang lah Pak, kan kata Bapak kami pengantin baru, pacaran aja enggak tiba-tiba disuruh nikah. Saya aja enggak kenal diri sendiri, jawab Tono. Tapi meski begitu kamu harus selalu bersyukur Tono, Aida menerima kamu dengan tulus. Iya Pak, sangat bersyukur, jawab Tono dengan menggigit sepotong paha ayam kiriman Nur padanya. Nek Mis duduk manis di warungnya. Hari memang sepi karena bukan hari libur ataupun weekend. Orang belanja pun hanya beberapa dari orang yang memang tinggal di sekitar sana. Bu, ibu, panggil seorang wanita. Nek Mis tahu benar itu siapa dan akhirnya keluar menemuinya. Rum, ada apa? Tumben sekali kamu kemari. Ibu pegang ATM yang ditinggalkan ayah Aida. Mana? Pintanya mengelurkan tangan. ATM apa? Ibu nggak tahu kalau ayah Aida ninggalin ATM? Bohong kalau nggak tahu. Aida selalu titipin apapun sama ibu. Apalagi ATM dengan jumlah banyak itu. Kasih ke Rum, dia harus ganti biaya yang Rum keluarkan untuk dia kuliah. Rum, astaga, sebegitunya kamu perhitungan sama keponakan sendiri. Gara-gara tante Rum. Ibu kira biaya kuliah Aida itu kecil. Rum sampai tahan gak jadi beli mobil demi dia. Masih juga salah ibu bilang Nur kejam. Tante Rum mengomeli mertuanya, membahas masa lalu dan terus-menerus menabuh genderang perang untuk mereka berdua. Dan giliran lulus kerjanya gak mau, nikah sama Amrul gak mau, malah nikah sama pemuda kere itu yang nama sendiri aja gak tahu. Mana balas budi dia? Ibu Tante Rum yang semakin larut dalam kekesalannya. Lalu, apakah ibu boleh meminta hak kepada anak ibu yang kamu nikahi? Bahwa dari sedikit hartanya ada hak ibu sebagai yang melahirkannya Rum, apalagi itu anak lelaki. Anak lelaki bahkan tak perlu wali ketika ia menikah,
Ia harus menafkahi istri dan anaknya, tapi itu pun sudah ditambahi keponakannya, serakah, tunjuknya pada Nek Mis mertuanya. Ya segampang itu kamu menunjukku serakah, tapi kamu sendiri lebih mengenaskan dari aku. Pergilah, aku tak tahu apa yang kamu minta, Rum. Nek Mis memutar tubuhnya untuk kembali ke dalam, berusaha tak terbawa perasaan oleh kedatangan menantu laknatnya itu. Ia sudah lelah bertengkar, bahkan tak ia sapa bertahun-tahun. Bahkan hanya bertemu di jalan saja ia jarang tersenyum. Orang lain pun sudah tak heran lagi dengan pemandangan itu. Seolah Nek Mis berbohong, Tante Rum menerobos masuk ke dalam warung itu. Ia mencari di sekitar lipatan kursi, laci dan semua yang ia curigai. Hei, gak sopan kamu? Ibu panggilin orang kampung biar kamu ditangkap. Panggilin aja kalau tenaganya kuat, dikira kampung kesini gak jauh. Tantang Tante Rum dengan wajah jahatnya. Nek Mis hanya bisa diam dan pasrah, melawan pun ia akan kalah tenaga dan menantunya itu. Jantungnya saja saat ini berdebar begitu kencang, bahkan sudah tak jelas lagi ritmenya, bahkan napasnya terasa begitu sesak. Tante Rum berhenti setelah tak menemukan apapun. Ia berjalan keluar dengan elegan seolah tak terjadi apapun. Puas? Tanya Nek Mis padanya. Enggak, Rum tahu ibu menyembunyikan sesuatu. Jangan pernah kamu berpikir kamu dapat masuk rumah itu lagi setelah sekian lama pergi, ancam Nek Mis dengan napas yang masih tersenggar. Perluku sama Aida bukan sama ibu, jawabnya sombong. Tante Rum sudah akan melangkahkan kakinya, tapi Nek Mis menggenggam lengannya dengan kuat dan menahannya pergi, berusaha menahan tubuh bongsor itu dengan tubuh kecilnya yang keriput dan lemah. Jangan macam-macam kamu, Rum, tatapnya tajam. Kunci udah di tangan Rum, ibu jangan halangi lagi. Lepaskan Rum, Bu. Langkahi dulu mayat ibu kalau kamu nekat merampok, ucap Nek Mis. Tante Rum hanya menatapnya sinis, ia tak peduli apapun yang dikatakan oleh mertuanya itu. Ia berusaha melepas genggaman tangan renta itu dan ingin segera lari, tapi sayangnya tangannya terlepas dan jatuh ke tempat yang salah. Duk, kepala Nek Mis terbentur kursi yang terbuat dari papan itu. Astaga, pekik Tante Rum. Melihat banyak darah mengalir dari dahi Nek Mis. Rum, sakit Rum, tolong ibu. Mohonnya pada sang menantu, tapi Tante Rum justru pergi dan berlari meninggalkannya di sana. Entah berlari langsung pulang untuk kabur, atau lari sembari memikirkan cara untuk menyamarkan kematian Nek Mis. Sudah mati atau masih hidup? Bahaya kalau sampai buka mulut perkara tadi, pikirnya yang tengah kacau.